Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dakwah Tanpa Batas. Dan di video kali ini akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Proses pemilihan khalifah hampir memicu perpecahan di antara kaum Muhajirin dan Ansor. Pernyataan seorang kaum Ansor yang mengatakan bahwa kaum Ansor lebih berhak atas kekhalifahan jelas memicu perpecahan antara kedua kabilah. Berkat kemampuan Abu Bakar, potensi perselisihan itu bisa diredam. Ini adalah bukti keutamaan Abu Bakar di antara para sahabat yang lain. Dalam peristiwa tersebut, Abu Bakar tidak langsung menyalahkan pendapat orang kaum Ansor yang menuntut hak kekhalifahan, tapi juga tidak membenarkan keseluruhan. Abu Bakar berusaha menempatkan masalah secara adil. Awal mula Abu Bakar menyebut keutamaan kaum Ansor seperti yang pernah disampaikan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disusul kalimat yang mengingatkan bahwa walaupun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa mereka adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan fakta keadaan sosial saat itu serta nas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekhalifahan adalah hak bagi suku Quraisy. Setelah itu, Abu Bakar menyebutkan keutamaan Muhajirin dan Ansor dengan mengatakan, sesungguhnya Allah menggelari kami as-sadiqun, yaitu orang-orang yang benar, dan menggelari kalian al-muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung, seperti yang disebutkan dalam ayat juga bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah as-sadiqun, orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum Muhajirin. Mereka, kaum Ansor, mencintai orang yang berhijrah, yaitu kaum Muhajirin, kepada mereka. Dan mereka, kaum Ansor, tiada menaruh berkeinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu kaum Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.
Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah al-muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 8-9. Abu Bakar melanjutkan perkataannya, dan Allah memerintahkan kalian untuk senantiasa bersama kami, sambil kembali mengutip ayat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian semua bersama as-sadiqun, yaitu orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 119. Pidato yang disampaikan Abu Bakar itu sebagai upaya untuk mencegah masalah yang lebih besar. Kalau-kalau kepemimpinan diserahkan kepada selain orang Quraisy. Abu Bakar menjelaskan bahwa orang Arab tidak mengakui otoritas kekuasaan kecuali kepada kaum muslim dari suku Quraisy. Dalam riwayat lain, Abu Bakar diketahui beberapa kali menyatakan keinginannya untuk melepas jabatan kekhalifahan. Hadirin sekalian, ini adalah urusan kalian, maka akan aku serahkan kembali kepada kalian. Silakan pilih orang yang paling kalian cintai di antara kalian untuk mengambil alih jabatan khalifah, dan aku akan bersama kalian. Maka orang-orang menjawab, kami telah ridho engkau menjadi khalifah, dan engkau adalah satu di antara dua orang yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua Sur. Insya Allah, dengan izin Allah, kisah tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada hal yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.